Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana al-Mustafa Muhammad bin Abdullah salawatullahi wassalamuhu alaihi. Ayuhal ikhwah wa akhwati fillah al-ahibba hayya bina salli wa nusallim ala sayyidina al-mursalin al-mustafa Muhammadin alladhi qad adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa taraka ummatahu ala mahjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa hali. Ayuhal ikhwah wa akhwati billah al-ahibba, teman-teman sekalian yang saya cintakan Allah dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam keadaan Allah berikan kesehatan kepada kita semua, Allah berikan keberkahan hidup, keberkahan rizki, dan semoga kita semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dalam keadaan iman dan dalam keadaan berserah diri kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang saya cintakan Allah, sebelumnya saya terima kasih kepada panitia penyelenggara kajian tahsin dan juga kajian bahasa Arab dan juga kajian yang lainnya. Semoga teman-teman semuanya Allah selalu berikan keistiqomahan dalam kebaikan dan Allah selalu berikan motivasi semangat pada diri teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian, ikhwah wa akhwati fillah yang saya cintai karena Allah, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita seputar kajian tahsin. Di sana kita akan membahas materi hukum mim sukun. Sebagaimana pada pertemuan pekan lalu kita telah membahas bahwa hukum mim sukun itu ada 3, ya. Hukum yang pertama ikhfa syafawi, hukum yang kedua adalah idgham mislaini, yang ketiga adalah izhar syafawi. Standar bacaan Al-Quran yang baik apabila seluruh huruf kita tajwidkan. Tajwid yang dimaksud dengan definisinya adalah perbaikan bacaan. Jadi ketika bacalah Al-Quran dengan ilmu tajwid, maka bacalah Al-Quran dengan sebaik-baiknya, diperbaiki seluruh bacaannya, mulai dari makhrajnya, mulai dari sifatnya, mulai dari hukum bacaannya. Nah, hukum bacaan yang kita pelajari saat ini adalah sampai di bab mim sakinah. Syekh Muhammad Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala mengatakan wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifin nayyinatin lidil hija ahkamuha salasatun liman dhabat ikhfa'un idghamun wa idharun faqat fal awwalul ikhfa'u 'inda al-ba'i wa sammihi syawiyya lil qurra'i wa thani idghamun bimisliha ata wa sammi idghaman saghiran ya fatah wa thalisul idharu fil baqiyah min ahrufin wa sammiha syawiyah wahdar lada wawin wa fa'an takhtafi biqurbiha walintihadi fa'arifi. Ayuhal ikhwah wa akhwati fillah. Nah, dari syair yang tadi saya bacakan bahwa hukum mim sukun secara garis besar terbagi menjadi 3, ya. Pada slide berikutnya mim sukun, ya, atau mim mati dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ikhfa syafawi, yang kedua adalah idgham mislaini, dan yang ketiga adalah izhar syafawi. Ikhfa syafawi dengan segala perbedaan ikhtilafiyah dalam membaca ikhfa syafawi ini, maka ya kemarin sudah kita bahas bahwa hukum baca ikhfa syafawi adalah dengan merapatkan bibir,
yang diambil, ya, pendapat yang paling kuat. Dan mafihi ikhtilaf, sebenarnya tidak ada ikhtilaf dalam membaca ikhfa syafawi. Semuanya sepakat ya bahwa baca ikhfa syafawi ini adalah dengan merapatkan bibirnya, ya, atau dalam bahasa Arab namanya itbaq, istilahnya itbaq baina syafatan. Jadi merapatkan kedua bibir, gitu ya. Walaupun ada yang mengatakan dengan memfurjah, tapi memfurjah ini tidak dikuatkan, ya, bahkan ini merupakan ijtihadiyah dan itu lemah ijtihadiyahnya, ya. Baik. Sekarang kita akan masuk pembahasan berikutnya. Tafadhol di slide berikutnya, akhi. Idgham mislaini. Nah, idgham mislaini saghir, ya. Idgham mislaini saghir. Nah, di syair dikatakan wasani idghamun bimisliha ata wasammi idghaman saghiran ya fata. Wasani idghamun, dan hukum yang kedua pada mim mati atau mim sukun adalah idgham bimisliha, yang datang dengan yang semisalnya, yang sama, gitu ya. Misl itu kalau dalam bahasa Arab mirip. Anta kamisli abuka, gitu kan? Anta kamisli, ya, kamu seperti bapakmu, berarti mirip, ya, bukan apa namanya, bukan mutasyabih, menyerupai, bukan, tapi benar-benar mirip, mungkin dari muka, dari wajahnya, dari hidungnya, dari matanya, dari bibirnya, dari telinganya, dari postur badannya, begitu ya. Itu kata misli. Jadi mirip kayak gitu. Bisa dikatakan 100% lah. Tapi kalau mutasyabih belum tentu 100%, gitu ya. Makanya dalam Al-Qur'an kita dapati kata mutasyabihan, ya, dalam surah Al-Imran. Di sana Allah mengatakan, ya, fihi ayatum mutasyabih. Di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang mirip-mirip, ya, mirip, mutasyabih itu mirip-mirip. Tidak 100% tapi mirip-mirip ucapannya. Seperti Ibnu Jazari mengatakan dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, di sana beliau menaruh bab khusus yang membahas tentang babu dha'i ya wadad. Dot dengan dha. Dha, ya, atau kita sebut biasanya di Indonesia dot, bukan dot, ya, tapi dha dengan dha. Fil dha'ni dhillu dhuhru 'iddil hifdhi aikid wangdur, gitu ya. Jadi dha dengan dha. Hati-hati di sana, makanya Ibnu Jazari memberikan bab khusus karena kebanyakan kita ketukar ketika mengucapkan antara dha dengan dha, gitu ya. Jadi kata misli di sini mirip 100%. Artinya apa? Bab mim sukun apabila bertemu dengan mim juga, gitu ya. Mim semisalnya. Wasami idghaman saghiran ya fata. Dan ini dinamakan dengan idgham saghir ya fata. Wahai pemuda, ya. Imam Syafi'i mengatakan laisal fata man yakul innaha abi walakin al fata man yakul innaha ana. Bukanlah seorang dikatakan pemuda yang mengatakan itulah bapakku, ya, bapakku hebat, pejabat, bapakku kaya, begitu ya. Akan tetapi seorang pemuda adalah inilah saya yang berjuang. Ya, yang kaya bapak saya, yang punya jabatan bapak saya, yang punya rumah, yang punya mobil, yang punya tanah, yang punya duit. Tapi ini saya berbeda. Artinya apa yang saya lakukan ini berdasarkan kerja keras, bukan karena orang tua. Jadi ya fata artinya pemuda. Atau
annal fata ya'udu yauman, sekiranya masa muda itu kembali satu hari saja, gitu ya. Jadi fata artinya pemuda atau pemudi, fityan. Kita pernah dengar kata fityan. Jadi kita dipanggil fata di sini oleh muallif. Dan hukum yang kedua, idgham, huruf mim yang datang dengan semisalnya, yang mim juga berarti ya. Maka ini dinamakan idgham shaghir. Nah, pembahasannya yang diinginkan daripada syair, istilah idgham mislaini, perhatikan ya, fokus pada kusar di sana teman-teman. Huruf pertama sukun, yaitu mim sukun, gitu ya, bertemu dengan huruf kedua berharokat, entah itu kasrah, fathah, atau dhammah. Contohnya dalam surah Al-Quraisy kita dapati alladzi at'amahum, mim ketemu dengan mim, gitu ya. Mim ketemu dengan mim. Ini contohnya. Ada dua di surah Al-Quraisy ya. Alladzi at'amahum min ju'. Ini yang pertama, at'amahum. Kemudian wa amanahum, juga sama, mim ketemu dengan mim. Nah, apabila bertemu dengan mim yang sama, maka bacanya adalah ditahan yang lama ya. Hunaka ziyadatil gunnah fi. Jadi ditambahkan, ditahan bacanya, digunakan di mana? Di hidung, gitu ya. Alladzi at'amahum. Nanti contohnya kita akan bacakan insyaallah. Kemudian di sana ada istilah idgham shaghir. Baik, idgham shaghir adalah huruf pertama sukun, huruf yang kedua berharokat. Nanti ada istilah lagi namanya idgham kabir, gitu ya. Jadi ada shaghir kecil, ada kabir itu besar. Nah, istilah idgham shaghir, huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat, gitu ya. Contohnya robihat tijaratuhum. Tak ketemu dengan tak, gitu ya. Robihat tijaratuhum. Atau idrib bi'asaka, gitu ya. Jadi banyak sekali kita dapati idgham shaghir. Nah, jadi istilah ada yang mengatakan idgham mislaini shaghir, begitu ya. Berarti nanti ada idgham mislaini kabir. Nah, untuk pembahasan idgham mislaini kabir saya tidak akan bahas di sini karena berkaitan dengan qiraah. Fi ba'dil qiraah hunaka man yaqul atau man yaqra bi mislaini kabir. Jadi ada satu qiraah di sana memang ada yang membaca mislaini kabir. Apabila ada dua huruf yang kembar yang sama, gitu ya. Kemudian dikabirkan, diidghamkan. Contohnya alam taro kaifa, membacanya alam taro kaifa, begitu. Namun kita tidak akan bahas terlalu dalam apa itu idgham kabir. Fokus kita adalah di sini adalah idgham mislaini. Nah, berarti berkaitan dengan huruf mim. Apabila ada mim sukun bertemu dengan mim berharokat, namanya mislaini, gitu ya. Idgham mislaini. Bentuknya apa? Shaghir. Kenapa? Yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Cara bacanya bagaimana? Ditahan, didengungkan ke hidung. Nah, simple. Begitu aja ya pemahaman kita. Gak usah terlalu berpikir dalam ya, karena nanti akan bingung sendiri nanti. Pokoknya idgham mislaini, fokusnya mim sukun ketemu dengan mim berharokat. Adapun istilah idgham shaghir, huruf yang sukun bertemu dengan huruf yang berharokat ya. Sama di situ hurufnya. Tak bertemu tak, ba bertemu dengan ba, begitu ya. Baik. Summa na'ti ilal amsilah minal idgham mislaini. Kemudian
selanjutnya kita akan masuk contoh daripada idgham mislaini. Nah, di sini saya sebut idgham mimi karena ada penamaan lain selain idgham mislaini, ya. Ada juga yang menamakan idgham mimi, ya. Mim sama mim maksudnya begitu, ya. Idgham mimi, gitu ya. Nah, sini kita akan bacakan insyaallah contohnya di idgham mimi. Namun di sana ada beberapa contoh yang lain juga, bukan hanya idgham mimi saja, ya. Pokoknya kalau idgham mimi itu mim ketemu dengan mim, begitu. Taib, isma'u jayyidan. Kemudian di sana ada contoh juga mim ketemu dengan ba yang kemarin kita telah bahas, yaitu ikhfa syafawi. Dua-duanya bacanya rapat sama, ya. Dua-duanya bacanya dirapetin mulutnya. Saya akan bacakan isma'u jayyidan. Boleh teman-teman sambil dibaca, ya, di tempatnya teman-teman berada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahum ma yattaqun. Inna rabbahum bihim id antum muslimun fahkum bainakum lahum ma yattaqun aya'murukum bil kufr. Jadi kufar di atas, wal asr khusar kufar. Jadi ku majuin kufar, gitu ya. Saya baca ulang lagi. Aya'murukum bil kufr alaihim biwakil fa'idahum bisahirah. Di sini ada mim ketemu dengan dal. Ya, mim ketemu dengan dal. Berarti, ya, ini adalah hukum yang ketiga, izhar syafawi. Dan insya Allah pembahasannya kita akan bahas pada pertemuan pekan depan, insya Allah. Baik. Jadi tadi dari 1 sampai 4, ya, barisnya itu yang sudah kita bahas. Cara bacanya dirapetin, kemudian ditahan, begitu ya. Mim ketemu dengan mim atau mim ketemu dengan ba. Namun apabila mim ketemu dengan selain mim atau ba, maka ya dinamakan hukum yang ketiga. Namanya apa? Izhar syafawi, gitu ya. Contohnya banyak dalam Al-Qur'an. Ini salah satu contohnya. Saya bacakan, bacanya dirapetin namun tidak ditahan. Wahum dakhirun wahum la yasma'un. Gitu ya. Ini 2 contohnya. Kemudian yang bawahnya mim ketemu dengan mim. Fahum mu'ridun ilaihim bil mawaddah najjaynahum bisahar ilaikum bil wa'id innahum mas'ulun wastamta'tum biha. Alhamdulillah. Ini contoh-contohnya, boleh teman-teman di screenshot, ya, buat latihan di rumah. Nanti dilatih lagi biar tidak salah dan juga biar lebih mengerti lagi. Oh, mim ketemu dengan mim, oh, mim ketemu dengan ba, bacanya ditahan. Selain itu tidak ditahan bacanya. Baik. Demikianlah pembahasan kita, ya,
untuk idgham mislaini ini. Kemudian selanjutnya, insya Allah kita akan mentahsinkan dan menyimak dari bacaan teman-teman satu persatu, yaitu surah Al-Asr dan juga surah Al-Humazah, insya Allah nanti pada sesi kedua. Namun sebelumnya saya akan simpulkan terlebih dahulu. Pembahasan kita yang tadi kita telah bahas adalah hukum mim sukun. Sebagaimana Ibnul Jazari juga mengatakan, dan juga Syekh Sulaiman Al-Jamzuri juga mengatakan dalam kitab Tuhfah, dan juga di dalam kitab Muqaddimah Al-Jazariyah juga ada pembahasannya, namun lebih detail di kitab Tuhfah, teman-teman. Jadi di Tuhfah, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan bahwa mim itu terbagi menjadi 3 hukum. Ada ikhfa, ada idgham, ada izhar. Ikhfa dinamakan dengan syafawi. Sebagaimana ungkapan beliau, wasammihi syafwiyah, dan namakanlah dengan syafawi, ya, lil qurra'i. Kemudian hukum yang kedua adalah idgham mislaini atau disebut dengan idgham mimi. Nah, ulama biasanya menyebut idgham ini dengan istilah shaghir. Istilah shaghir ini yang berarti huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat, gitu ya. Nah, ada istilah shaghir, pasti ada istilah kabir. Nah, untuk yang kabir, ketika 2 huruf yang sama kemudian berharokat. Contohnya di surah Al-Fil, alam tara kaifa fa. Ada 2 huruf yang bertemu. Atau di dalam surah Al-Baqarah, a'andarutahum, a gitu ya. Itu bisa diidghamkan pada qiraah yang lainnya, ya. Namun kita tidak akan bahas untuk istilah idgham kabir ini. Kita akan fokuskan aja kepada pembahasan kita. Mim sukun apabila bertemu dengan mim yang berharokat. Nah, ini dinamakan dengan idgham mimi. Barusan tadi kita kasih contohnya, ya. Banyak dalam Al-Qur'an, lahum ma yattaqun, at'amahum min ju'. Cara bacanya dirapatkan bibirnya, kemudian ditahan di hidung, gitu ya. Baik, demikianlah pembahasan kita untuk materi tajwidnya pada malam hari ini. Insya Allah kita akan kembali lagi menyempurnakan pembahasan idgham, ya, mimi, ya, kemudian ada izhar syafawi pada pekan depan, insya Allah. Sebagaimana pada pekan lalu, saya ingin memberitahu ada salah satu kitab yang juga dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, Syekh Muhammad bin Muhammad Ibnul Jazari, sebagaimana yang kemarin kita telah singgung pembahasannya, bahwa di awal-awal beliau tu'alliful kitab atau yu'alliful kitab, mengarang suatu kitab yang disebut dengan Tamhid fi ilmi tajwid. Beliau mengatakan bahwa hamzah atau alif ya ini hukumnya muraqqaqah, mentarkik, ya, berarti tipis. Ketika huruf sebelumnya tebal, maka akan menjadi tipis ketika bersambung dengan alif. Ini pendapat beliau waktu awal-awal mengarang kitab, namanya At-Tamhid fi ilmi tajwid. Kemudian setelah beliau banyak bersafar, banyak melakukan perjalanan begitu, dan belajar kepada banyak para masyayikh, sehingga beliau di sana kembali lagi menukil, membenarkan atau meralat buku yang dulu pernah dikarang. Karena bukunya sudah banyak digunakan di beberapa belahan dunia, ya lebih tepatnya di daerah Afrika, begitu. Bahkan ada salah satu qiraah memang membacanya demikian. Nah, jadi sebagaimana Ja'far, ya, Imam Al-Ja'fari mengatakan
bahwa demikian sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Jazari. Kemudian Ibnul Jazari mengarang kitab lagi. Ini dia nama kitabnya, ya. Asyarhu Thayyibatun Nasyar fi Qiraatil Asyar. Cuman belum ada, saya cari coba terjemahannya, belum ada. Semuanya dalam bentuk bahasa Arab, teman-teman, ya. Nah, dan ini gundul, tidak ada rambutnya atau tidak ada harokatnya. Alhamdulillah, mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah belajar cara baca kitab dan juga sudah banyak kosakata, membaca kosakata mufradat dalam bahasa Arabnya, mungkin kalau ngebaca kitabnya teman-teman sedikit-sedikit mengertilah, gitu ya. Kitab ini ya kurang lebih saya juga belum selesai membaca seluruhnya, ya. Tapi poin yang sudah saya baca adalah bahwa kesimpulannya adalah kitab ini membahas beberapa qiraah, ya, beberapa qiraah. Sebagaimana namanya adalah qiraatu asyar, ya, berarti ada 10 qiraah. Jadi dibahas di buku ini. Cuman catatan-catatan aja, gitu ya. Misalkan ada yang membacanya seperti ghain dengan kha, ada yang memasukkan ke dalam ikhfa, sedangkan imam qiraah lain ya tidak memasukkan ghain dan kha ke ikhfa. Tapi ya ada salah satu imam memasukkan ghain dan kha itu ikhfa, dan dalam keadaan huruf harokatnya tetap dibaca tebal. Jadi penting sekali ketika kita membaca kitab, ya, atau mempelajari suatu ilmu, kita langsung merujuk kepada sumbernya, bukan karya yang sudah menjadi buku sebagaimana metode-metode baca Al-Qur'an, gitu ya. Sehingga kita tahu dasarnya dari mana. Begitu teman-teman sekalian. Baik. Kita akan mentahsinkan malam hari ini surah Al-Humazah dan surah Al-Asr. Ini pengulangan sebagaimana yang sudah dulu pernah kita bahas surah Al-Asr ini. Baik, di surah Al-Asr yang harus kita fokuskan cara bacanya adalah perhatikan di akhir setiap ayat di surah Al-Asr ini. Ya, di akhir ayatnya. Di sana ada huruf ra gitu ya. Ra sukun, sebelumnya ada huruf sukun dan sebelumnya ada fathah. Maka cara bacanya di sini adalah ditebalkan, ya. Ditebalkan. Ibnu Jazari mengatakan faraqqiqir ra'a idza ma kusirat kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat illam yakun min qabli harfi isti'la aw kanatil kasratu laysat aslah. Artinya seluruh ra gitu ya, apabila berharokat kasrah atau dia sukun sebelumnya kasrah itu dibaca tipis. Berarti selain itu dibaca dengan tebal. Ya, jadi ra sukun, sebelumnya fathah, maka dibaca dengan tebal. Cara baca tebal itu di mana, Ustaz? Yaitu huruf ra seperti ini lidahnya, ya, ditaruh di belakang gusi. Ar, gitu ya. Wal a-nya dulu di sini di atas zakun. Kalau akhwat ya 4 jarinya di jari tengahnya, gitu ya. Ya, a, gitu. Wal a sa. Asar. Jadi sa, a, jangan asar. Asar, jangan. Wal asar. 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 Sa-nya itbaqnya nempel ke atas, ya. Wal asar. Khussar. Khussar. Gitu ya. Sa, sab, sab, sabar. Jadi hati-hati di setiap akhir daripada surah Al-Asr ini. Saya ulangin ya. Yang pertama a, taruh dulu makhrajnya di sini a, asa, asa, gitu ya. Asa. Khus, gampang. Khus, baru ra-nya taruh di atas. Khus,
Khussa. Gitu ya, jangan khuso. Khuso. Khussa. Jangan maju bibirnya. Khuso. Khussa. Tebal tuh begini bibir. So, do, to, do, bukan so. Atau enggak so. Salah. So, salah. So. Nah, itu yang benar. Bukan sa. So, do, to, do, go, o. Ya, kho. Satu lagi. Jadi ada 7. Jadi cara bacanya kho. Gitu ya. Khussa. So, sob. Hati-hati. Tipis ketemu dengan tebal. Ya. Jadi jangan sampai ya huruf tebal ya ini akan mempengaruhi huruf yang tipis. Sobo, 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 bukan sobo. Sobe, sober. Gitu ya. Wal asr. Nah, saya ulangin lagi cara bacanya ya. Dari awal isma'u jayyidan, nanti diulang oleh teman-teman. Dari awal sampai akhir saya akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sabr, sabr. Gitu ya, sabr, sabr. Gitu. Sekali lagi ayat terakhir. Illalladzina amanu wa amilus tarik wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Haqq. Ini qalqalah akbar yang dulu kita bahas di Al-Lahab. Tekan dulu baru mantul. Haqq. Gitu ya. Wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Demikianlah bacaan di surah Al-Asr. Oke, selanjutnya saya akan minta daripada beberapa teman untuk mengulang bacaan di surah Al-Asr ini. Oke. Yang pertama kepada Pak Budi Sutanto, tafadhal. Naam Pak Budi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Kaifa haluka Pak Budi? Alhamdulillah ana bi khair Ustaz. Alhamdulillah. Ya, silakan. Tadi sudah diberitahu apa yang harus difokuskan ya. Poin bacaan Qur'annya di surah Al-Asr ini. Silakan dibaca Pak Budi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Nya kasih desis, jangan wal asr, asr, wal asr, wal asr, wal asr. Jadi ada sedikit desis. Sofir. Sofir. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Khusnya sempurnain dulu. Lafi khus. Lafi khusr. Lafi khusr.
Lafi khus. khusr. Lafi khusar. Lafi khusr. Nah, begitu, Hasan. Innal insana lafi khusr. Majuin bibirnya. Lafi khusar. Lafi khusr. Nah, begitu. Hasan, tariknya bagus. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqq. Jangan ho. Hati-hati, tipis ke tebal. Ha. Wa tawassau bil haqq. Haq. Jangan hok. Hok. Haq. Begitu. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqq. Wa tawassau bis sabr. Jangan sober. Sober. Jadi lidahnya langsung naik ke atas. Sober. Wa tawassau bis sabr. Jayid. Bagus, Pak Budi. Barakallahu fiik. Hati-hati, ujung-ujungnya masih belum stabil. Kadang benar, kadang kurang. Baik. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaan. Amin. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak Budi. Yuk. Selanjutnya. Saya minta kepada yang akhwat. Kepada Ani Mardian. Tafadhol. Ustaz. Ya, tafadhal iqra suratil Asr. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ulangin lagi, coba ayatnya. Watawassaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jangan terlalu ditekan. Soknya tidak boleh dinaber. Ya. Dia memiliki sifat yang lemah untuk urusan mengeluarkan napas dan suaranya ini lemah sekali. Dia huruf yang kuat ketika berbicara tentang istilah suaranya, gitu ya. Dia kuat, begitu ya. Tapi berbicara tentang berbicara tentang nafasnya, desir suara sama desir nafasnya itu dia lemah, begitu ya. Untuk kuatnya dia menguat, suaranya menebal. Nah, jadi hati-hati, dia bukan huruf yang ditekan suaranya sehingga tidak boleh dinaber. Ya, contohnya yang naber tadi yang dibaca, hati-hati ya. Itu menekan, seakan-akan dia syiddah. Padahal dia bukan syiddah. Jadi nggak boleh ditekan suaranya. Watawassaw bis sabr. Jangan. Bis. Nah. Watawassaw bis sabr. Bis. Jangan bis sabr. Bis sabr. Lah. Bis sabr. Bis. Jadi dia langsung masuk. Bis.
Jangan bis sabar. Bis sabar. Lah, tapi bis sabar. Bis jangan bis dinaber. Coba ulangin sekali lagi. Wa tawasaw bil haqqi wa Jangan tawasaw hak. Ada tipis, gerakan tipis. Hak. Jangan hak. Ulangin lagi. wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sedikit lagi kurangin ya. Saya masih belum ini Ustadz dengarnya. Membedakannya yang tadi Ustadz. Yang mana? Yang bis sabr. Saya contohkan ya. Wa tawasaw bil haqqi, itu tekan. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bis sabr. Jangan bis sabr. Bis sabr dengan bis sabr. Bis dengan bis sabr. Ditekan. Naber namanya. Naber itu suara, sautun pujaan. Ya'ti pujaatan. Jadi suara yang datang-datang lagi begini nih, tiba-tiba fujaah. Nah, itu naber namanya. Ini Jadi dalam di itu ada naber. Iya, ketika masuk bak kesoknya jangan bis. Wa tawasaw bis sabr. Bis la bis sabr. Masuk kayak biasa. Bis jangan bis, jangan ditekan. Nabernya ya. Dihentak bahasanya gitu. Bis sabr. Baik, ahsanti. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang bacanya. Poinnya tadi itu, ya hati-hati, diulang lagi nanti di rumah. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya. Barakallahu. Wafika barakallahu Ustaz. Amin. Baik, selanjutnya saya minta silakan Pak Asep. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saw bis sabr. Wa tawasaw bis sabr. Sabr. Ada suara R-nya. Wa tawasaw bis sabr. Nih, teman-teman semuanya, hati-hati di ro. Jangan lantas ketika kita mengkhawatirkan adanya tikrar, adanya pengulangan di ro ini, ya. Ro terjadi pengulangan yang berlebihan ketika bertasydid, ya. Wa akhfi takriran idza tushaddadu. Ini yang diberikan perhatian oleh Syekh ya Ibnul Jazari, dan ikhfa'kanlah takrir pada ra yang bertasydid. Jadi ra yang bertasydid. Adapun ketika ra dalam keadaan biasa, sukun atau berharokat, kita keluarkan sabar. Kalau berlebihan berarti sabar. Biasanya kalau bertasydid ini yang berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Pak Asep ya? Iya Ustaz. Barakallahu fiik. Ya. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya. Ya amin Ustaz. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak Asep. Ya, jadi yang perlu diperhatikan teman-teman sekalian ya, untuk ro ini hati-hati. Ya, ketika di dalam keadaan sukun dikeluarkan ar gitu ya.
Dia takrirnya, sifat takrir ini berada ya ketika dalam keadaan tasydid. Tasydid ya, tasydid itu dalam keadaan w itu yang di atasnya ar-rah. Nah, itu berlebihan nggak boleh. Makanya getaran yang kedua baru ar-rah gitu. Jangan ar-rah. Nah, itu salah. Yang benar disamarkan wa akhfi ya. Ar-rah. Nah, itu samarin ar-rah gitu. Jadi jangan ar-rah. Ini sifat takrir yang harus dihilangkan, yang harus dijauhi. Adapun dalam keadaan biasa kita keluarkan asar. Nah, qadar. Jangan lantas qad. Disamarkan begitu. Ini salah ya. Salah, bacanya tidak seperti itu. Baik, fahimtum jami'an. Semoga Allah mudahkan lagi yang kurang dari bacaan kita. Ya, selanjutnya na'ti fi surati Al-Humazah. Kita masuk di surah Al-Humazah. Tahsin ya. Tafadhal, iftahu. Nah, di surah Al-Humazah ini yang harus kita fokuskan adalah di akhir ayatnya, hati-hati. Di situ ada tak bulat yang apabila kita wakafkan maka berganti menjadi huruf H gitu ya. H itu di mana? Di bawah zakun bagi laki-laki. Kalau untuk akhwat 4 jarinya ditaruh di leher begini, pegang di jari kelingkingnya yang paling bawah. Jangan terlalu ke bawah sini ya. Ini salah ya, di bawah. Gitu ya. Itu untuk makhraj huruf H. Lumazah, zah, jangan zah di dada ya, atau terlalu ke bawah sini. Zah, ini salah ya. Jadi apa? Zah, begitu. Baik. Nah, itu yang pertama, hati-hati ya, di akhir ayatnya tak diganti menjadi apa? H, begitu. Kemudian tebal tipisnya juga hati-hati ya. Kemudian di huruf za-nya juga demikian. Za, sa sama so tadi harus mengeluarkan desir napas dan juga desir suara. Ya, lebih tepatnya kalau untuk za ini desir suaranya harus keluar. Di dalam. Za gitu ya. Jangan za gitu, nggak boleh. Atau az nggak boleh ya, ke dalam. Za gitu ya. Humazatil lumazah, baru zah, keluarin haknya gitu ya. Akhladah hutamah, tebal tipisnya hati-hati. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat 1 sampai dengan ayat 9. Isma'u jayyidan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Gitu ya. Nah, di sini ada satu contoh iqlab, kalla layum. Ingat bacanya tidak boleh dirapatkan, di furjah, merapatkan gigi ya, bukan merapatkan bibir.
Kalla la gitu ya, membuat celah di sini. Gitu ya. Itu untuk memudahkan saja triknya ya. Baik, saya akan minta ini ayatnya mungkin kita bagi dua, ayat 1 sampai ayat 4, kemudian ayat 5 sampai dengan ayat 9. Tafadhal kepada yang pertama, Hayatun Nufus. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Jangan akhladah. Jangan o. Jadi dia tipis gitu bacanya. Akhladah. Ulangin lagi. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Jayid, bagus, Masya Allah. Bacanya hati-hati, banyak yang huruf-huruf sukun, huruf-huruf tasydid ditekan. Jangan semuanya huruf sukun atau huruf tasydid itu ditekan. Ya, hati-hati. Contohnya tadi di ayat di awal bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirrajim himinasyai. Kemudian huruf yahsabu. Sebenarnya mau ngeluarin napas tapi ditekan di awal. Jangan yahsabu. Yahsabu itu nadanya nada ngangkat, nadanya nada neken. Ya, tapi napasnya yang dikeluarin. Gitu ya. Yahsabu, jangan seperti itu. Lembutkan suaranya. Ya, Ibnu Jazari mengatakan selain tata cara membaca itu takalluf ya dan juga ta'assuf. Takalluf itu diberat-beratkan gitu ya. Ta'assuf itu ya dilebih-lebihkan. Jadi diberat-beratkan bacanya contoh wa'addadah itu berat-berat bacanya. Kemudian kalau ta'assuf dilebih-lebihkan yahsabu annama lahu akhladah itu akhladah memang dia ada hamznya. Hamz itu adalah suara yang dikeluarkan dengan lembut gitu ya, itu hamz, bukan dikeluarkan dengan kasar. Yahsabu annama lahu akhladah itu kasar, lembutin. Yahsabu cuman gitu ya. Bukan akhladah gitu bacanya. Hutamah jangan begitu. Hutamah biasa. Jadi bacaannya hati-hati ya ta'assubnya. Ya ta'assub itu apa artinya? Berlebih-lebihan. Takalluf itu diberat-beratkan. Ibnu Jazari mengatakan waraddu kulli wahidin li aslihi wa lafdhu fi nadhirihi kamislihi mukammilan min ghairi ma takallufi ya takalluf bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi. Akan tetapi bacanya dengan apa? Lutfi, dengan lembut. Gitu ya Hayatun Nufus. Semoga Baik, Allah Ustaz. sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya. Hati-hati, ta'assub. Memang takalluf ya ada memang beberapa yang memang tadi terlalu dilebih-lebihkan, terutama di ra gitu ya. Ar-Rahmanir Rahim ya.
agak berat bacanya. Itu yang pertama. Kemudian ta'assubnya itu tadi dilebih-lebihkan. Kayak kadar baca hamas, kemudian huruf yang berfathah daripada huruf hamas. Jadi sifat hamas itu masih ingat ya? Ummahat dan juga aba afillah, ummahat dan bapak-bapak yang saya cintai karena Allah. Ya, jadi hamas ini adalah sifat yang kita berikan ketika hurufnya dalam keadaan apa? Sukun. Iya, gitu ya. Semoga Allah sempurnakan lagi dan semoga bisa selalu istiqomah. Amin. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya, wa iya. Baik, selanjutnya kepada akhina Zaid, tafadhal. Silakan. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma adraka mal hutamah. Hutamah. Jadi hu-nya itu bukan karena hamas ya. Memang suaranya begitu keluarnya. Ha untuk membedakan dengan ha. Ha dengan ha. Hutama itu bukan hutam, bukan hamas, tapi memang makhrajnya ha. Gitu ya di sini. Membuka antara katup suara dengan katup nafas. Sini nih. Ya, kalau dalam silakan. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u alal afidah. Tebalkan, tak ketemu to. Tel. Suara gitu. Dia itbaq. Allati tattali'u alal afidah. Allati tattali'u alal afidah. Innaha alaihim muqsadah. Bagus. Fi amadim mumaddadah. Iya, jayid. Udah bagus tadi ya. Muqsadahnya ditarik lagi, muqsadah gitu ya. Tapi tattali'unya belum jelas, tipis tebalnya. Jadi tak sama to itu satu makhraj. Adanya di kepala lidah, disentuhkan ke gusi. Nah, kalau to ke gusi paling atas, to ke atas, to turunin ke bawah, da turunin lagi ke bawah, ta. Jadi ta itu mendekati gigi atau sedikit menyentuh gigi, gitu ya. Menyentuh gigi. Jadi di sini ada gusi. Ya, ini gusi nih, ya ini gusi, ke sini gusi. Di sini ta ini sedikit menyentuh gigi. Ta. Kalau to agak ke dalam, to. Jadi dari bawah naikin ke atas. Tel to gitu. Jadi tel to. Ya, Ibnul Jazari mengatakan ya wa bayyinil litbaqa min ahattuma basalta binakhlukum. Jadi basalta nanti ketemu ada to ketemu dengan ta. Basalta turunin. Jangan basalta. To, jangan basalta ahaltu. Jangan ahaltu tu bukan tu. Taknya turunin ke bawah. Ahaltu. Ahaltu cepatnya. Ahaltu gitu. Ahaltu, jangan ahaltu. Tu itu ada tekanan, itbaq namanya. Begitu ya, akhi. Semoga Allah sempurnakan lagi buat pelajaran yang lainnya. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang baca. Barakallahu fiik. Selanjutnya kepada yang akhwat Anis Fauzia, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi
jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah. Sampai berapa? Ya, sampai ayat ke-4 ya. Ulangin lagi, ulangin. Kalla. Ayat keempatnya Ustaz. Ya, ayat keempatnya. Kalla. Taib, ahsanti, barakallahu fiki. Suaranya agak macet-macet ini. Mungkin faktor sinyalnya kali ya. Tapi ala kulihal sudah jelas, agak jelas suaranya. Udah bagus ya. Semoga Allah istiqomahkan lagi yang kurang dari bacaannya. Ukhtina Anis ya. Barakallahu fiki. Ya, wa iyaki wa jazakumullah khair. Tip selanjutnya untuk yang umum lagi, saya minta kepada Heri Astuti, silakan. A'udzu billahi. Jangan a'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Panjangin. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Allati tapoli'u alal afidah. Innaha alaihim muqsadah. Fi amadim mumaddadah. Lagi fi amadim mumaddadah. Jangan amadi. Fi amadim Di. Fi amadim mumaddadah. Iya, Masya Allah. Baru pertama kali ikut ya? Udah 2 kali. Oh, udah 2 kali. Iya. Masya Allah. Hati-hati tebal tipisnya huruf. Terus hurufnya jangan sampai bahasanya melenceng atau apa sih namanya itu menyimpang hurufnya. Harusnya dibaca i, dibaca e. Au, bukan au. Minash. Iya, coba. A'udzu billahi minash coba. Himinas. Yang himinas. Jadi di dalam sini suaranya himinas. Nah, begitu. Ulangin lagi. A'udzu coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, jangan himinas. Begitu ya. Tadi fi amadim dadidu. Amadi. Fi amadim mumaddadah. Coba. Fi amadim mumaddadah. Iya, begitu. Barakallahu fiki. Masya Allah. Semangat terus, Bu. Insya Allah. Astuti. Semoga Allah mudahkan. Amin. Semoga Allah mudahkan lagi yang kurang dari bacaannya. Barakallahu fiki. Baik, hadal akhir. Tafadhal untuk saya buka sesi pertanyaan. Siapa yang mau bertanya, silahkan. Ya. Saya akan kembalikan kepada khasnya. Tafadhal, khas untuk memimpin pertanyaan.
Ini Ustaz, apakah semua orang bisa membaca Al-Quran dengan fasih? Dengan fasih. Soalnya ada beberapa juga murid, iya fasih, seperti penyebutan, seperti makharijul hurufnya kayak gitu. Karena ada beberapa juga yang saya ajarkan itu susah banget Ustaz untuk makharijul huruf. Gitu Ustaz. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, ada lagi menyusun pertanyaannya? Saya jawab dulu ya. Baik, terima kasih atas penanya Tina Ani Merdiani. Baik, kadang kita terkendala ketika kita mengajarkan Al-Quran ini, begitu ya. Kita dapati beberapa di antara para pelajar, tolib atau tolibah, begitu kan, yang mana mereka kesulitan untuk membaca Al-Quran dengan apa yang memang standar ya, baca Al-Quran yang baik dan benar, begitu ya. Apakah semua orang dapat membaca Al-Quran dengan fasih? Ya. Kalau dari saya sendiri yang sudah saya coba dapati di lapangan saat mengajar itu, memang ada orang-orang yang memang susah untuk membaca Al-Quran dengan fasih. Cara pengucapan sya, cara pengucapan ra, membedakan antara ha, antara antara a, begitu ya. Terutama huruf mutasyabihat, ada za, ada ja, begitu kan. Nah, ini susah sekali untuk membedakan. Nah, motivasi yang kita harus kasih tahu ke mereka, ibu atau bapak, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mempersulit seseorang jika dia bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran dengan benar. Adapun perihal untuk fasih baca Al-Qurannya, tidak semua orang bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Ya, dilihat begitupun usaha kita. Orang itu usahanya beda-beda. Ada yang memang usahanya benar-benar, ada yang memang usahanya biasa. Intinya Allah tidak melihat hasil. Yang Allah lihat itu prosesnya. Walaupun bacaan kita itu susah sekali untuk membaca Al-Quran dengan benar, ya, namun kita selalu berusaha. Artinya kan kalau membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya membaca dan mengajarkan kembali kepada para murid-muridnya, dan sampai kita ke saat ini sekarang. Begitu. Kita seorang muslim membaca Al-Quran rupanya kesulitan untuk membacanya. Udah belajar bertahun-tahun. Ya, ini ada yang memang bercerita dia sudah belajar bertahun-tahun, tapi ketika dicek bacanya kok masih tetap salah, kok masih tetap kurang bacanya. Apakah dianya yang salah belajar, begitu kan? Ataukah memang gurunya? Nah, artinya sebenarnya bukan kesalahan guru. Dan kita perlu tahu, setiap guru itu punya martabah ilmu yang berbeda-beda. Tingkatan ilmu yang beda-beda. Kalau jenjang sekolah itu ada SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, begitu kan? Si guru ini jenjang ilmunya udah sampai mana, begitu kan? Kalau dilihat akademiknya, misalkan S1, kalau tidak dilihat akademiknya, keilmuannya kita bisa tahu. Oh, dia bisa menjelaskan ini dengan detail. Walaupun dia tidak berdetail, begitu kan? Kita lihat contohnya para ustadz, ya, hafizahumullah yang masih hidup, yang mereka tidak berdetail, tapi keilmuannya sangat tinggi sekali. Artinya ilmu tidak bisa dilihat dari detail. Bagaimana penjelasan dari beliau, ya, secara detail, secara sempurna. Walaupun ada memiliki, ya, saya memiliki beberapa dosen ketika dijelaskan dia S2 atau enggak dia doktor, ketika menjelaskan sebuah permasalahan kayak kebingungan dari mana nih menjelaskannya, begitu ya. Jadi tidak bisa menjadi tolak ukur yang namanya titel, gitu ya, atau akademik. Tapi akademik bisa menjadi tolak ukur keilmuan seseorang, ya. Artinya tidak menjadi landasan utama, ya. Jadi kembali kepada poin tadi bahwa kalau kita membaca Al-Quran dengan fasih,
ya harus fasih atau enggak diwajibkan harus benar-benar bagus gitu kan. Memang harus dibenarkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala alladzina yatluna haqqa tilawati. Orang-orang yang terhindar daripada godaan Yahudi dan Nasrani, ya itu satu ayat, satu blok dengan walang tarlu angkal yahudu walan nasara, ya hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan, artinya mereka tidak akan ridho sama kalian sampai kalian mengikuti jalan mereka. Nah, kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan alladzina yatluna, ya orang-orang yang dia membaca ayat-ayat Allah haqqa tilawati, dengan bacaan yang benar, dengan bacaan yang baik. Artinya bacaan yang memang dalam konteks qiraah atau dari konteks makna, gitu ya, pemahaman dia ya terhadap Al-Qur'an, terhadap kitab suci, dan ya cara baca dia kepada Al-Qur'an. Makanya Al-Quran ini banyak sekali memang tuduhan-tuduhan bahwa Al-Quran telah dirubah cara bacanya, Al-Quran telah hilang beberapa maknanya dalam 30 juz, ya, sehingga mereka tambah ataupun mereka kurangi, begitu kan. Nah, makanya orang-orang yang dia menghafal Al-Quran dengan bacaan yang benar, dengan bacaan yang baik, insya Allah mereka orang-orang yang akan dihindarkan daripada Yahudi dan Nasrani, ya fitnah-fitnah mereka. Nah, tetap kita memiliki optimisme, tetap kita memiliki motivasi untuk membaca Al-Quran dengan benar. Adapun hasilnya tidak seperti apa yang kita mau, misalkan ya tidak susah gitu ya membaca Al-Quran, nggak apa-apa begitu ya. Kalau ditanya ya kepada pertanyaan awal tadi bahwa apakah orang itu ya seseorang itu bisa membaca dengan fasih, ya semua orang. Nah, berarti kalau semua orang, semua manusia. Nah, di sini ya berarti kita tidak katakan mereka aglabnya lah ya. Kebanyakan mereka bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Berarti ada orang-orang yang memang tidak bisa membaca Al-Quran dengan fasih, ya karena sebab kita tahu Musa, ya Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang tidak bisa berbicara dengan fasih. Makanya dia meminta Allah untuk mencarikan pendamping, ya, dan meminta agar Harun saudaranya ini dijadikan pendamping untuk berbicara tentang Taurat, ya, kepada Fir'aun, ya, Nabiullah Harun, ya, kepada Fir'aun. Jadi tidak bisa fasih. Dan di antara seluruh para sahabat Nabi yang paling fasih membaca Al-Qur'annya tidak semuanya. Dikatakan Khalid bin Walid tidak bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Bahkan dia sendiri tidak bisa menghafal Al-Quran sebanyak-banyaknya. Khalid mengatakan hafidtu ya suratil al-qasirah min Salim maula Hudzaifah. Aku hanya bisa menghafal surah-surah pendek ya daripada Salim. Salim itu salah satu sahabat Nabi ya, maula Hudzaifah, maula budaknya daripada Hudzaifah. Ya, jadi Rasulullah SAW yang memerintahkan Salim untuk mengajarkan Al-Quran kepada Khalid bin Walid. Ya, dan Salim ini merupakan anak angkat daripada Abi Hudzaifah. Mungkin kita pernah dengar ada seorang sahabat yang meminta ya budak itu untuk menjadi anaknya. Kemudian Rasulullah memerintahkan budak ini untuk disusui oleh istrinya si majikan. Ya, beberapa kali kemudian jadi anaknya. Itu hanya untuk Abu Hudzaifah, ya. Nah, selainnya tidak ada ya. Sekarang ini tidak boleh, maksudnya kita ngambil anak kemudian disusui begitu kan oleh istri kita, kemudian anak itu jadi anak kandung kita, mendapatkan warisan sebagaimana ya tuntunan oleh syariat. Tidak. Hanya Salim maula Hudzaifah saja. Jadi para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain, ya, ada beberapa di antara mereka memang kesulitan tidak bisa menghafal Al-Quran atau mereka memiliki kesibukan ya karena pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi makanya kita jangan terlalu ketika mengajarkan orang itu, ya ini juga ketika martabah dalam mengajar ya bagi teman-teman pengajar ini, jangan langsung artinya kita meminta mereka untuk memperbaiki seluruh bacaan mereka. Tidak. Kita mengajarkan bacaan yang benar, tapi tidak seluruh bacaannya kita koreksi. Seperti salah satu contohnya tadi, mohon maaf,
daripada Ibu siapa tadi terakhir? Heri Astuti ya. Ibu Heri Astuti sama Hayatun Nufus tadi yang ada beberapa koreksian. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita koreksi, namun saya tidak koreksi seluruhnya, hanya beberapa bacaan yang memang sedikit atau banyaknya itu agak fatal ya, seperti tebal dan tipis, menggentak bacaan, menaber bacaan yang terlalu sering. Itu bacaan-bacaan seperti itu. Saya akan fokus ke situ dulu. Bagaimana membaca Al-Quran dengan lembut dulu. Jangan dengan kasar. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir. Yang kita perbaiki itu bukan makhrajnya dulu. Tapi apanya? Ini. Cara bacanya dulu. Fokus ke situ dulu misalkan. Jadi ntar kalau udah bagus ya dia mulai menenangkan bacaannya. Bagaimana bacaannya itu bisa membuat dia tenang. Begitu. Kalau bacaan yang membuat kita tenang, apakah begitu bacanya? Tentu enggak kan. Pelan-pelan, dengan irama, dengan nada, kalau kita bisa. Oh, udah enak nih bacaan kita, bacaan saya. Jadi jangan merasa risih dengan bacaannya sendiri. Kalau masih risih, maksudnya ada hal yang memang apa sih yang kurang dari bacaan saya? Berarti bacaannya belum tartil. Nah, kita sebagai gurunya kita kasih tahu itu dulu. Gitu ya. Jadi jangan langsung seluruhnya. Kalau dia susah untuk mutasyabihat minggu ini, perbaikannya susah, ya udah minggu depan lagi difokusin lagi pelan-pelan, ya. Itu. Makanya ada sebuah istilah isbir sabr. Apakah kalian bersabar ya? Nah, ketika kalian belajar kayak gitu kan? Kalau kalian bersabar, maka saya lebih bersabar. Guru itu lebih bersabar daripada murid. Gitu ya. Ketika guru nggak sabar, muridnya salah, banyak kesalahan, banyak yang nggak hafal Al-Qur'annya, dia akan pergi ninggalin muridnya. Gitu ya. Makanya muridnya harus bersabar ketika dikoreksi, ketika diperbaiki, ketika dibenerin, jangan langsung nyerah. Ya, ini kayaknya nggak bisa-bisa nih, udah nggak usah ngaji lah, nggak usah belajar lah, salah, nggak boleh begitu ya. Terus belajar, terus semangat. Selama guru Anda sabar mengajari Anda, ya, maka teruslah belajar. Kalau guru Anda sudah tidak artinya bersabar, ya sudah, nggak akan ada yang namanya pengajian, nggak ada yang namanya kajian, begitu ya. Akan bubar kajiannya, akan bubar pengajiannya. Begitu ya, Ukhtina Ani. Semoga terjawab apa yang saya. Tapi mungkin satu lagi. Tafadhal kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin mau bertanya Ustaz terkait yang bacaan iklab sama yang ikhwa syafawi itu, misalnya kita bukan lagi bacakan susah bedainnya ya Ustaz. Itu tipsnya itu gimana Ustaz? Ya, tipsnya adalah antum fokus ke kalau iklab itu kan nun sukun ketemu ba. Cara bedakannya adalah merapatkan gigi. Ya, kalla la yunbadan. Fokus tentunya ya ditambah. Untuk ikhfa dengan merapatkan bibir. Alladzi at'amahum ya atau tarmihim ya dirapatkan bibirnya. Jadi fokus aja. Nun ketemu dengan ba itu iklab, berarti giginya yang rapat. Ya, istilahkan aja nun sama ba. Nun kan aslinya bukan di bibir. Nah, berarti bacanya tidak dirapatkan bibirnya. Kalau mim ketemu ba, dua-duanya di bibir. Berarti dua-duanya dirapatkan. Itu salah satu triknya untuk ini berarti rapat nih iklab sama ikhfanya. Iklabnya direnggangkan karena dia nun. Nah, ikhfanya dirapatkan karena dia mim sama ba. Jadi dua-duanya rapat. Begitu, akhi. Barakallahu fiik. Ya, makasih Ustaz jawabannya. Ya. Kalau Wa iyyakum. Tafadhal, ada lagi, akhi? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin bertanya, ketika membaca basmalah, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ketika bagian nir, Bismillahirrahmanirrahim, di bagian nirnya Ustaz, apakah huruf nunnya dibaca tipis atau langsung ditebalkan karena bertemu dengan huruf to?
Nah. Taib. Ada lagi? Satu lagi yang bisa saya jawab? Soal yang kedua? Masih ada waktu 5 menit. Yang kedua Ustadz, jika kita mempelajari Al-Quran, apakah sebaiknya kita fokus kepada satu guru atau beberapa guru, Ustadz? Taib. Alhamdulillah. Ya, sudah cukup ya. Pertanyaannya ditutup ya. Insyaallah kita akan sambung pekan depan. Taib. Yang pertama adalah huruf yang bertasydid ya. Huruf yang bertasydid. Jadi misalkan ra tasydid itu merupakan bahwa huruf tersebut ya, hakikatnya atau maknanya di situ ada huruf yang disukunkan yang pertama dan yang kedua huruf yang berharokat. Kemudian digabungkan jadi satu. Ini makna idgham yang dulu kita bahas nih. Definisi daripada apa? Idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Awalnya kan kita bahas idgham dulu. Apa arti idgham itu? Idkhalu syai' fi syai', memasukkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Ya, idkhalu syai'in fi syai'in bihaitsu yasirani harfan musyaddadan. Jadi antara satu huruf dengan huruf yang lain, idkhalu harfus sakin ila harfi mutaharrik, memasukkan satu huruf yang sukun ke dalam huruf yang berharokat, bihaitsu yasir, yang menjadikan huruf tersebut ya satu yang bertasydid. Jadi ya ada tasydidnya. Nah, maka ketika kita baca nirrahim, ni berarti ketemu ro sukun apa ro berharokat? Kalau ro ya berarti ketemu ro apa? Ni, nir dulu kan berarti ro-nya sukun dulu kan, baru ro berharokat. Karena dia tasydid. Kita bacanya nir, kasroh dulu. Kita tahu ro sukun ketemu kasroh sebelumnya dibaca tipis apa tebal? Tipis. Jadi nir bacanya. Nir. Kemudian ada ro yang berharokat. Tasydidnya itu kan ada ro sukun, ada ro berharokat. Bismillahir. Tipisin dulu. Hir ro. Baru naikin dari turun ke bawah. Sebagaimana makhraj ra memiliki sifat namanya inhirab. Kalau dia kasrah turun ke gigi. Kalau dia fathah atau dhammah naik ke gusi. Gitu ya. Nir ra. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jangan hirrahmanir nir langsung nir ke gusi. Turunin ke gigi dulu. Nir ya di sini gigi seri antara gigi seri bawah dengan gigi seri atas di sini. Nir. Bismillahirrahmanir. Ya, hir. Baru naikin ke atas. Hir-Rahman. Itu jawaban yang pertama, akhi. Ya, semoga terjawab atas pertanyaan ini tadi. Jadi cara bacanya ditipiskan dulu baru tebalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh Bismillahirrahmanirrahim langsung tebal. Ini salah. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah berkaitan apakah ketika kita mempelajari Al-Qur'an ini apakah dengan satu ustadz ataukah boleh banyak ustadznya? Taib. Ya, dua-duanya boleh, ya, boleh dengan satu ustadz atau boleh juga dengan banyak ustadz. Namun tadi kembali kepada ketika kita belajar Al-Qur'an ini, ya, di antara ustadz-ustadz tersebut mana yang paling kuat, ya, pendalilannya atau bahasanya kita itu kuat tentang keilmuannya, ya, kuat tentang keilmuannya. Ketika kita bertanya kepada ustadznya, ketika kita belajar kepada ustadznya, apakah ustadz tersebut atau ustadzah tersebut ya menjelaskan dengan detail, menjelaskan dengan dengan wadih, dengan benar-benar jelas, begitu kan? Kita bisa lihat. Ya, misalkan ada dua ustadz atau dua ustadzah atau ustadz dengan ustadzah, oh saya belajar dengan ustadz A ini, ya jawabannya setiap pertanyaan atau setiap baca Al-Quran ini detail semua, dari makhraj, dari sifat, dari hukum, begitu ya. Nah, maka saya akan fokus kepada ustadz ini terlebih dahulu. Ya, ketika saya jawab ada perbedaan tadi, ya soal iklab, soal ikhfa, soal makhraj, begitu kan? Saya sendiri ada belajar namanya Syekh Hamzah Zubayr dengan Syekh Bakr, ya Al-Madani. Nah, dua-duanya ini masyayikh, begitu kan?
saya akan ngambil kepada dua-duanya. Nanti saya akan koreksi buat diri saya sendiri, saya evaluasi buat diri saya sendiri, mana nih yang paling kuat daripada dua syai ini yang saya ambil keilmuan. Jadi begitu teman-teman sekalian. Jadi di antara 2 ustadz, 3 ustadz, 4 ustadz, 5 ustadz, begitu kan? Mana di antara ustadz itu yang paling kuat pendalilannya, yang paling keilmuannya paling jelas, periwayatan bacaan dan lain sebagainya, maka itu yang diambil. Tidak seluruh ustadz kita ambil begitu ya, karena bingung kita nanti. Ambil satu ustadz ya, pendalilannya, ilmunya itu jelas, periwayatan bacaannya, dan kita praktikkan dalam bacaan kita. Begitu ya. Kalau misalkan ada perbedaan cara baca, tanyakan. Misalkan tanyakan kepada Ustadz A, bagaimana jawaban Ustadz A. Kemudian nanti tanyakan lagi kepada Ustadznya yang B, bagaimana Ustadz jawaban Ustadz yang B. Dia bisa menjelaskan nggak dengan detail. Begitu. Oh, ini toh Ustadz A ini yang lebih detail penjelasannya. Ya maksudnya masuk dalam pikiran saya dan lebih enak untuk saya bisa praktekkan dalam bacaan Quran saya. Saya katakan kita belajar di offline berbeda dengan belajar di online. Kalau kita belajar di online seperti secara menyeluruh begitu kan, teman-teman gitu ya, ada yang akhwat, ada yang ikhwan, mungkin ada yang akhwat bercadar begitu kan. Nah, kalau secara online seperti inilah keterbatasan kita. Tapi kalau offline kita bisa lebih banyak lagi berinteraksi. Ya, seperti itu. Baik, barakallahu fikum jami'an. Semoga terjawab semua atas pertanyaan-pertanyaannya, dan teman-teman semoga Allah berikan kemudahan untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan doakan saya juga teman-teman sekalian, semoga Allah selalu berikan saya kesehatan, Allah berikan umur panjang, Allah berikan keberkahan hidup, keberkahan rizki, dan saya doakan kepada teman-teman semuanya agar teman-teman semuanya Allah selalu istiqomahkan dalam kebaikan, Allah selalu berikan semangat, motivasi untuk terus belajar. Barakallahu fikum jami'an. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan, merupakan kejahilan dan ada khilafan dan kekurangan saya. Apabila benar yang saya ucapkan, semata-mata Allah yang mengarahkan kebenaran itu. La ilma lana illa ma'allamtana. Tidak memiliki ilmu sedikit pun saya, kecuali apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada saya. Barakallahu fikum jami'an. Nas'alullah ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Billahi taufiq wal hidayah, saya akan kembalikan kepada khasnya untuk menutup kajian kita malam ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Barakallahu